Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2025, LPTK Universitas Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Dan hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk program uji kinerja kelas 7 MTS Asalam Samboja Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar di kelas ini. Untuk memulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu. Dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mulai. Ya, lanjut untuk membaca surat pendeknya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita tolong perwakilan yang bisa maju ke depan. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan gandung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Saya lanjutnya sekarang Ibu akan memeriksa perapian pakaiannya. Sudah rapi semua pakaiannya?
ke tempat yang sangat jauh, misalnya pergi ke luar kota? Pernah. Pergi kemana? Misalnya kamu pergi ke Jawa, kemana Jawanya? Jawa Tengah. Yang lain pergi kemana lagi? Ke Jakarta. Ya, jadi semua itu butuh waktu yang lama. Atau mungkin kita keluar daerah. Kalau di sini, misalnya kita pergi ke Tarakan, pergi ke Bontang, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi karena itu kita bisa melaksanakan yang namanya sholat jamaah, yaitu sholat jamaah dan sholat qashar. Apa aja sholat yang bisa dijamak dan diqashar? Nah, nanti kita akan bicarakan atau akan kita pelajari di acara atau di pelajaran ini. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa membedakan sholat jamak dan sholat qashar dalam sholat fardu 5 waktu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sholat jamak dan juga sholat qashar dalam sholat 5 waktu. Dan menentukan sholat-sholat yang bisa dijamak dan di qashar. Itu adalah tata caranya kita melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah ya, selanjutnya kita akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah dibagi kelompoknya, sekarang ibu lanjutkan kita untuk melakukan penyemangat supaya kalian bisa semangat belajarnya. Kita bikin ice breaking dulu. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya kita belajar tentang sholat jamak dan qashar. Bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu membedakan pengertian sholat jamak dan qashar. Jadi sholat jamak itu adalah pengertiannya adalah sholat yang digabungkan. Kalau sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Jadi dalam sholat fardu 5 waktu itu ada beberapa sholat yang bisa dijamak dan di qashar. Yang kedua adalah menentukan sholat-sholat fardu yang hanya boleh dijamak dan di qashar. Contohnya apa aja sholat yang bisa dijamak? Sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Yang tidak bisa di qashar, tidak bisa dijamak apa? Subuh. Kalau pengertian sholat qashar apa? Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya sholatnya apa aja? Sholat zuhur, asar, dan isya. Yang tidak bisa di qashar, sholat apa aja yuk? Maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Jadi itu adalah tujuan pembelajarannya supaya kalian tahu bahwa sholat itu ada yang sholat 5 waktu itu ada yang bisa dijamak dan juga bisa di qashar. Selanjutnya pengertiannya tadi sholat jamak dan hukumnya. Jadi sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu. Terus di sini hukumnya adalah yang boleh dijamak ada beberapa, yaitu sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sudah tahu bedanya? Sudah. Selanjutnya adalah syarat sahnya. Syarat sahnya sholat jamak apa? Coba dibaca. Apa? Sholat jamak. Syaratnya yang pertama adalah dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik. Jadi tujuannya baik. Jadi tidak untuk yang terlarang. Seperti salah satunya contohnya pergi haji atau pergi berdagang atau bersilaturahmi ke tempat saudara atau ke tempat keluarga. Itu yang disebut dengan persyaratan bisa melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua adalah melakukan perjalanan yang jauh. Jadi minimal perjalanannya adalah 81 km. Gitu. Jadi kalau kalian perjalanan jauh bisa melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua sholat jamaah yang dijamaah adalah sholat yang adaan atau tunai. Jadi bukan sholat yang diqodho. Diqodho itu adalah diganti. Jadi sholatnya adalah sholat yang tunai atau secara langsung, tidak boleh yang diqodho. Yang keempat adalah berniat dulu ketika melaksanakan sholat.
Niatnya adalah usolli fardhol zuhri arba'ah rakaatin jamaah takdim ma'a asri fardhol lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat jamaah. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam keadaan ketakutan. Jadi syaratnya kalau kalian misalnya kalau zaman sekarang mungkin karena kalian sakit bisa melaksanakan sholat jamaah, atau kalau zaman dulu takut karena perang maka bisa melaksanakan sholat jamaah. Itulah yang disebut dengan syarat sahnya sholat jamaah. Selanjutnya macam-macam sholat jamaah. Macam-macam sholat jamaah itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah sholat jamaah takdim, yaitu sholat jamaah yang dilakukan di awal sholat atau awal waktunya. Jadi kalau sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur, itu yang disebut dengan sholat jamaah takdim. Yang kedua adalah sholat jamaah akhir, yaitu sholat jamaah yang dilakukan di akhir sholat. Contohnya sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan pada waktu isya. Jadi itu yang disebut dengan sholat jamaah takhir. Selanjutnya adalah sholat qashar. Apa itu pengertian sholat qashar? Sholat yang diringkas. Contohnya yang sholat yang bisa diringkas itu apa aja? Zuhur, asar, dan isya. Jadi itu adalah sholat-sholat yang bisa diringkas. Hukumnya adalah boleh mengqashar sholat atau mubah, diperbolehkan. Jadi kalian kalau misalnya mau dalam perjalanan jauh maka bisa melaksanakan sholat qashar. Jadi sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas jumlah rakaatnya, yang 4 jadi tinggal 2 rakaat. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat qashar. Yang pertama dilakukan karena dalam perjalanan yang baik. Jadi kalian mau pergi misalnya haji atau mau pergi ke tempat yang jauh untuk bersilaturahmi ke keluarganya bisa, atau dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya adalah lebih dari 81 km. Jadi itu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang ketiga, sholat jamaah adalah sholat yang tunai, bukan sholat yang diqodho. Terus yang keempat adalah niat. Siapa yang hafal niatnya sholat qashar? Hafal niatnya sholat qashar? Siapa yang hafal? Leo, angkat tangan. Hafal niat sholat qashar? Ya, coba disebutkan. Ya, betul. Jadi niatnya sholat kalau kita mau mengqashar sholat adalah kalau sholat zuhur usolli fardhol zuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Jadi itu selanjutnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya, sekalian kalian melihat videonya.
tidak bisa dijamak dan juga bisa yang bisa dijamak. Terus sholat pengertian sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Kemudian apa aja sholat yang bisa di qashar dan juga sholat yang tidak bisa di qashar. Ya, gantian yang nulis kalau apa temannya sama temannya. Bisa. Apa ada yang tanyakan? Apa dapat? Bisa di tahu ada yang disarankan? Sudah? Jadi bisa dipakai buku, dicetak atau bisa memakai handphone kalian. Baik, lanjutnya sekarang kita akan melaksanakan presentasi. Jadi maju dari masing-masing kelompok satu orang yang akan melaksanakan presentasi ke depan kelas. Jadi yang pertama yang sudah siap adalah dari kelompok satu dulu. Oke, maju ke depan. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah Azhara dan teman-teman saya itu Nur Indriani Musdalifah, Nanda Eka Saputra, Muhammad Hamim Abdi Holik, serta Dandi. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan kita hari ini, yaitu pengertian tentang sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu pengertian sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi dua jenis, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu pertama. Sedangkan sholat jamak takhir yaitu mengerjakan dua sholat dan dikerjakan pada waktu kedua. Jenis-jenis sholat jamak yang bisa dijamak yaitu zuhur dengan asar serta maghrib dengan isya. Selain itu tidak bisa. Yang kedua yaitu pengertian sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? Sholat qashar ialah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh sholat yang bisa dikasar yaitu zuhur, asar dengan isya. Salat yang tidak bisa dikasar yaitu maghrib dengan subuh. Yang ketiga yaitu syarat diperbolehkannya jamak dan qashar. Yang pertama, dalam perjalanan jauh berjarak minimal 81 km dengan tujuan yang baik. Misalnya bersilaturahmi kepada keluarga yang jauh atau sedang naik haji. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Yang ketiga, dalam keadaan hujan lebat. Yang keempat yaitu ketakutan, misalnya seperti pada zaman dahulu saat adanya peperangan. Yang kelima, salat qashar biasanya terdiri dari 4 rakaat saja. 6 yaitu berjamak dan qashar dalam takbiratul ihram. Yang terakhir yaitu salat yang dijamak adalah salat adaan, bukan salat qada. Yang terakhir yaitu perbedaan jamak dan qashar. Arti dari salat jamak dan qashar yaitu salat jamak adalah dua salat yang digabungkan dalam satu waktu. Selain itu, salat qashar adalah meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan salat yang bisa diqashar adalah zuhur, asar dengan isya. Waktu salat jamak yaitu dibagi menjadi 2, jamak takdim yaitu misalnya zuhur dengan asar yang dilakukan pada salat zuhur. Yang kedua itu jamak takhir, misalnya maghrib dengan isya yang dilakukan pada waktu isya. Waktu salat qashar yaitu zuhur pada waktu zuhur, tapi diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti yang lainnya. Tujuan salat jamak dan salat qashar yaitu memudahkan dalam mengerjakan salat. Mungkin sekian dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga dari kelompok 3 bisa maju ke depan. Maju, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfian dari kelompok 3. Teman-teman saya yang bernama Iskandar, Alif, dan Dimas Bayu. Nomor 1, pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah jamaah berarti menggabungkan dua fardu dalam satu waktu. B. Jenis sholat yang bisa dijamak. 1. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat kedua. Contohnya zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang rakaatnya diringkas. Contoh sholat yang bisa diqashar: zuhur, asar, dan isya. Sholat yang tidak bisa diqashar: subuh dan maghrib. Perbedaan jamak dan qashar. Arti sholat jamak dan qashar menggabungkan, meringkas. Sholat yang bisa dijamak dan diqashar: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan diqashar zuhur, asar, dan isya waktunya zuhur dan maghrib, asar, dan isya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selesai untuk mempresentasikan. Berarti selanjutnya adalah dari kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan koreksinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mengoreksi dari kelompok 3 karena ada beberapa yang kurang. Pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menentukan dan mengerjakan pada waktu pertama. Syarat-syarat diperbolehkan jamak dan kasar, yaitu sakit, musafir, dan mujanabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas koreksi dari kelompok yang kedua. Selanjutnya, Cynthia maju ke depan untuk tanggapan dari koreksian dari refleksi tadi. Ya, dibawa maju ke depan. Mana yang koreksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 4 ingin mengoreksi dari kelompok 3. Apa aja yang dikoreksi? Yang pertama, koreksiannya tentang yang tidak disebutkan. Yang mana? Syarat diperbolehkan jamak dan kasar. Ya, jadi dia tadi kelompok 3 tidak menyebutkan syarat dari sholat jamak dan qashar. Jadi terlewat tadi. Gitu. Yang kedua adalah apalagi yang tidak disebutkan tadi? Perbedaan jamak dan kasar. Perbedaan jamak dan qashar. Jadi tadi dia tidak menyebutkan perbedaan dari sholat jamak dan qashar. Itu adalah tanggapan dari
teman kalian atau koreksian dari teman kalian. Ada lagi yang mau ditanggapi? Tidak ada ya, sudah. Sekian pemeriksaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menyerahkan kembali LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya. Di sini kita tadi sudah belajar tentang apa? Sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan. Sholat 5 waktu yang digabungkan waktunya. Jadi misalnya sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Yang kedua adalah sholat qashar. Apa itu pengertian sholat qashar? Sholat yang diringkas, yang harusnya 4 rakaat diringkas tinggal menjadi 2 rakaat. Itu adalah apa perbedaan sholat jamaah dan sholat qashar. Selanjutnya adalah apa sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Yang pertama sholat yang bisa dijamak apa? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur namanya sholat jamaah takdim. Kalau yang kedua sholat yang kedua yaitu sholat jamaah takhir, yaitu misalnya sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan pada waktu isya, namanya sholat jamaah takhir. Kita lanjut lagi minggu depan lagi. Jadi tetap semangat, tetap belajar yang rajin supaya kita menjadi anak-anak yang berprestasi, supaya bisa membanggakan orang tua kalian, bisa membanggakan keluarga kalian. Udah sampai di sini ya. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Jadi silakan untuk berdoa, dipimpin doanya dulu. Ya, Sebelum pulang, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai.